Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai guru muatan lokal, yaitu untuk leadership, yang mana pelajaran leadership ini disampaikan atau diajarkan di Pondok Darul Amanah dari kelas 1 atau kelas 6. Nah, pada kesempatan kali ini, yaitu untuk leadership kelas 4 atau yang sering kita kenal dengan kelas 10, yaitu akan menyampaikan beberapa hal. Untuk yang kelas 4 ini adalah tentang organisasi dan apa itu? Yaitu kepemimpinan. Nah, pada kesempatan kali ini kami fokus akan menyampaikan yaitu berorganisasi. Nah, kemudian yang kami bicarakan, karena ini di pondok pesantren, maka pertanyaannya, mengapa santri harus berorganisasi? Namun sebelum kita masuk pada pokok masalah untuk mengapa santri berorganisasi, perlu kita flashback kembali yaitu ke belakang, yaitu latar belakang pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, terutama pendidikan non-formal. Nah, pada prinsipnya era-era sebelum kemerdekaan, atau mungkin era-era di tahun sekitar mungkin 30-an atau 20-an, maka organisasi santri atau pondok pesantren bergerak di mana? Yaitu di dakwah Islam, atau penyebaran agama Islam, atau perlawanan yaitu melawan apa itu? Penjajahan kolonial Belanda. Nah, namun demikian sampai saat ini, sekarang setelah kemerdekaan, kita sudah beda lagi arahnya untuk tidak melawan penyebaran penjajahan Belanda. Nah, ini untuk pondok pesantren ini berperan aktif dalam pembangunan bangsa, baik di sektor pendidikan, dakwah, politik, bahkan sosial ekonomi. Ini sampai saat ini pondok pesantren berkiprah yang semacam itu. Nah, pondok pesantren itu sudah membuktikan bahwasanya sudah mengeluarkan para kader-kader atau alumni sebagai ulama dan umarok. Nah, setelah kemudian ini sebagai calon pemimpin, sudah seharusnya, seyogyanya kita untuk mempersiapkan apa itu untuk bekal kita, yaitu menjadi ulama atau umarok. Nah, diantaranya adalah untuk apa? Ilmu pengetahuan atau keterampilan, dan di dalamnya termasuk pengalaman berorganisasi. Itu. Nah, dari pengalaman atau sejarah membuktikan bahwasanya orang-orang yang sukses pada kali ini, baik itu mungkin menjadi pejabat, tokoh masyarakat, bahkan pengusaha, beliau-beliau mereka adalah termasuk aktivis kegiatan yang bergerak di kegiatan keorganisasian, baik di lingkungan masyarakat, mungkin kampus atau sekolah dan sebagainya. Ini yang melandasi mengapa santri harus berorganisasi. Kecuali itu ada kata-kata bijak dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib mengatakan, kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Sering kita kenal dengan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhu batilu binidhamin. Bahkan ada ungkapan bijak mengatakan, komunitas yang sedikit manakala kuat itu lebih baik daripada komunitas yang banyak namun bercerai-berai. Qalilu idza satu khairun min kasirin idzan fadu. Itu adalah ungkapan bijak. Itu adalah yang melatar belakangi mengapa santri harus berorganisasi. Nah, kemudian yang perlu kita bicarakan adalah pengertian. Apa itu pengertian organisasi santri? Secara sederhana mungkin bisa dikatakan, pengertian dari organisasi adalah suatu sistem usaha kerjasama sekelompok orang yang mencapai tujuan bersama. Ini adalah pengertian secara umum. Namun ada tokoh-tokoh dunia yang mengatakan, contoh, ada beliau Hadari Nawawi mengatakan bahwasanya
definisi dari organisasi adalah apa? Sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Banyak mungkin para tokoh-tokoh dunia yang mendefinisikan tentang pengertian organisasi. Nah, itu contoh satu aja. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya ada prinsip umum untuk apa? Yaitu konsep organisasi. Nah, prinsip umum itu apa aja? Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Jadi, ketika kita mendirikan suatu organisasi atau berorganisasi, memiliki tujuan yang jelas. Mau dibawa kemana organisasi tersebut. Nah, yang kedua apa lagi? Organisasi harus memiliki pemimpin yang mampu mengarahkan para anggotanya. Jelas. Jadi, seorang pemimpin menjadi leader yang bisa menjadi panutan, bisa mengarahkan, bisa mengayomi, dan sebagainya. Itu adalah merupakan prinsip umum dalam konsep organisasi. Kemudian yang terakhir, ada organisasi memiliki struktur organisasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sudah jelas bahwasanya struktur organisasi nanti akan disusun sebuah susunan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tersebut. Maka susunan suatu organisasi tidak bisa disamakan dengan organisasi yang satu dengan organisasi lain. Itu adalah merupakan prinsip umum. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui pengertian organisasi secara umum, kemudian ada prinsip, pertanyaan yang mendasar bagi kita adalah apa itu pengertian organisasi santri. Nah, di sini dikatakan bahwasanya organisasi adalah apa? Suatu wadah bagi para santri yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan melalui pengembangan potensi untuk memperlancar tujuan pendidikan di pondok pesantren. Ini adalah pengertian organisasi santri. Itu yang kami sampaikan. Satu ada latar belakang, kemudian pengertian secara umum, kemudian ada prinsip. Nah, kemudian yang berikutnya perlu kami sampaikan, yaitu peran. Nah, ada peran atau andil dan tujuan organisasi santri. Tadi di prinsip secara umum dikatakan harus memiliki tujuan yang jelas. Maka peran organisasi santri satu, sebagai wadah ekstra education. Dalam bidang apa? Baik keorganisasian, kepemimpinan, dan kemasyarakatan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Pengemban amanah dalam membantu program pesantren. Ini karena berorganisasi dalam pesantren secara otomatis membantu program-program yang ada di pondok pesantren. Tidak lupa juga sebagai wadah penyaluran aspirasi ataupun bakat. Nah, dari berorganisasi itu maka akan muncul mungkin apa? Aspirasi atau ide-ide dan apa? Pengembangan bakat yang ada. Yang keempat, ajang latihan dan pembinaan keterampilan hidup di mana? Yaitu di masyarakat. Makanya tadi dikatakan pengalaman atau sejarah mengatakan orang yang sukses pada era-era sekarang sebelumnya biasanya termasuk aktivis berorganisasi baik di kalangan mungkin mahasiswa, pelajar ataupun di masyarakat. Itu peran untuk apa? Yaitu organisasi santri. Nah, kemudian tujuannya apa tujuannya? Yang pertama diantaranya apa? Tumbuh sifat inisiatif dan kreatif. Dengan berorganisasi, maka diharapkan santri akan ada apa? Sifat inisiatif dan kreatif. Yang kedua apa? Ya, terwujudnya calon-calon pemimpin bangsa. Nah, ini sudah tadi berulang-ulang kami katakan, aktivis para organisasi di sebuah lingkungan biasanya merupakan cerminan calon pemimpin-pemimpin di masa akan datang, baik ulama maupun umaro. Kemudian yang berikutnya yaitu apa?
Yang keempat, terwujudnya silaturahmi dan kebersamaan antar santri. Dengan kita berorganisasi, maka akan terwujud suatu silaturahmi atau kerjasama atau persatuan. Karena apa? Kita berkomunikasi dengan bagian satu dengan bagian yang lain. Itu adalah merupakan tujuan apa? Tujuan berorganisasi santri. Pengertian sudah, peran sudah, tujuan. Nah, kemudian yang terakhir, nah, apa itu syarat-syarat organisasi santri? Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, di antara syarat-syarat organisasi santri, yang pertama, perumusan tujuan secara jelas. Jadi tujuannya dirumuskan secara jelas, gamblang, dan sebagainya. Kedua, tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut. Setelah dirumuskan tujuannya apa, setiap anggota atau komponen memahami dan menerima tujuan. Kemudian yang ketiga, adanya pembagian kerja dan tugas atas dasar perbedaan dan kemampuan. Itu adalah syarat-syarat organisasi yang banyak sekali. Di antara ada perumusan tujuan yang jelas, tiap anggota bisa memahami dan menerima tujuan. Yang terakhir adanya pembagian kerja dan tugas atas perbedaan dan kemampuan masing-masing. Itu mungkin secara simpel, secara singkat sudah kami sampaikan bahwasanya tujuan berorganisasi dalam santri sudah kami sampaikan, ada latar belakang, pengertian, kemudian ada syarat, ada peran, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat pada semua santri yang terutama ada di Darul Amanah, dan ilmunya bisa bermanfaat sehingga nanti bisa menjadi calon-calon pemimpin bangsa, menjadi calon-calon para pemimpin baik ulama maupun umarok. Pesan dari kami yang terakhir, beraktivitas atau mungkin sering mengadakan kegiatan berorganisasi dengan modal berorganisasi, maka insya Allah Anda sudah akan mempersiapkan akan menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Terima kasih. Yang ini yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.